menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ayo. Berakhirnya Perang Dunia II menjadi salah satu peristiwa penting yang membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 akibat pengoboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Momentum tersebut menjadi titik awal lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangunan yang kini menjadi museum merupakan rumah dari Laksamana Tadashi Maeda yang merupakan seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Pada malam 16 Agustus 1945, rumah tersebut digunakan sebagai tempat pertemuan para tokoh bangsa untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Dalam perundingan tersebut, mereka merumuskan kalimat-kalimat yang akan menjadi pernyataan resmi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo memberikan usulan isi naskah, sementara Soekarno menuliskan konsep proklamasi dengan tulis tangan. Hasil diskusi mereka menghasilkan naskah yang singkat namun memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Setelah konsep tulis tangan selesai dibuat, naskah dibawa ke ruang pengetikan. Di ruangan ini, Sayuti Melik mengetik teks proklamasi menggunakan mesin tik. Ia melakukan beberapa perubahan kecil pada naskah seperti mengganti kata tempo menjadi tempo dan menambahkan kalimat penanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Di ruangan ini hadir beberapa tokoh yang terlibat dalam proses menjelang kemerdekaan. Soekarni mengusulkan agar naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, bukan seluruh peserta yang hadir. Selain itu, di lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kita dapat melihat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain foto-foto dokumentasi, arsip dan panel informasi mengenai para tokoh kemerdekaan, terdapat pula koleksi pakaian yang menggambarkan identitas para pejuang pada masa itu. Koleksi pakaian tersebut memberikan gambaran mengenai penampilan dan peran para tokoh saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa pakaian yang dipamerkan, salah satunya adalah jas, setelan jas resmi yang digunakan oleh para tokoh pergerakan. Terdapat pula peci hitam yang menjadi simbol nasionalisme Indonesia, serta seragam militer dan atribut perjuangan yang digunakan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan proklamasi tersebut menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak hanya menjadi saksi sebagai sejarah penyusunan naskah kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam memanfaatkan momentum berakhirnya Perang Dunia II untuk meraih kemerdekaan. Di museum ini juga terdapat beberapa senjata tradisional yang melambangkan perjuangan rakyat Indonesia, seperti golok, keris, atau atribut perjuangan lainnya. Yang membuat museum ini istimewa adalah kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lahir di medan perang saja, melainkan juga
dari pemikiran, diskusi, dan keberanian para tokoh bangsa dalam mengambil keputusan penting dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu juga, pada museum ini terdapat bagian yang menarik, adanya bunker atau ruang bawah tanah, yang digunakan sebagai tempat perlindungan apabila terjadi serangan udara atau keadaan darurat dalam terjadinya Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, melainkan juga menjadi sarana edukasi yang menumbuhkan rasa nasionalisme, menghargai jasa para pahlawan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa. Hidup Jokowi! Dan Katanya jangan lihat kamera. hidup Jokowi!